Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 atas nama Jafril Uslan Mutafi Syamsuri akan menjelaskan tentang pada poin pertama, yaitu sebagai makhluk hidup, karena selain berinteraksi dengan orang tua atau manusia lain juga berinteraksi dengan sejumlah makhluk hidup lainnya dan benda-benda mati. Makhluk hidup tersebut antara lain adalah berbagai tumbuhan, hewan, sedangkan benda-benda mati antara lain udara, air, dan tanah. Manusia merupakan salah satu anggota di dalam lingkungan hidup yang berperan penting dalam kelangsungan jalinan hubungan yang terdapat dalam sistem tersebut. Mungkin hanya ini, selanjutnya akan dilanjutkan oleh materi kedua. Baik, langsung saja kita langsung ke pembahasan manfaat lingkungan sebagai media pembelajaran dalam meningkatkan inovasi belajar siswa. Media di sini itu merupakan komponen yang sangat dibutuhkan dalam proses pembelajaran, dalam meningkatkan inovasi belajar siswa, terutama dalam hal penyampaian mencapai tujuan tertentu yang telah dirumuskan sebelum pengajaran dilakukan, guna untuk menyalurkan pesan dari pengirim, terutama seorang pengajar kepada siswa guna merangsang pikiran, perasaan, perhatian, ataupun kemauan siswa sehingga dapat mendorong terjadinya proses pembelajaran. Pada dasarnya, media ini bertujuan untuk memvisualkan fakta, peristiwa, dan dalam bentuk tiruan dari keadaan yang sebenarnya. Yang digunakan sebagai alat dan bahan kegiatan belajar haruslah media yang dapat digunakan secara efektif dalam proses pembelajaran yang terencana. Dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional, maka mutlak diperlukan suatu proses pembelajaran, yakni suatu proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar yang efektif pada suatu lingkungan belajar. Sumber belajar tambahan adalah salah satunya adalah manusia atau orang dan masyarakat yang lain, misalnya guru, siswa, dan lain sebagainya. Literatur lain disebutkan bahwa lingkungan itu merupakan kesatuan ruang dengan semua benda dan keadaan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya serta makhluk hidup lainnya. Yang mana lingkungan itu terdiri dari unsur biotik, abiotik, dan budaya manusia. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian lingkungan dalam hal ini adalah segala sesuatu baik yang berupa benda hidup maupun benda mati yang terdapat di sekitar kita itu merupakan media yang bisa digunakan sebagai alat pembelajaran dalam meningkatkan inovasi belajar siswa. Jadi sebagai guru, kita dapat memilih berbagai benda yang terdapat di lingkungan untuk kita jadikan media dan sumber belajar bagi siswa di sekolah. Apabila kita menggunakan lingkungan sebagai media pembelajaran dalam meningkatkan inovasi belajar siswa, di sini lingkungan tersebut memiliki banyak keuntungan. Yang pertama, kegiatan belajar lebih menarik dan tidak membosankan siswa. Kedua, hakikat belajarnya akan lebih bermakna sebab siswa dihadapkan dengan situasi dan keadaan yang sebenarnya atau yang bersifat secara alami. Yang ketiga adalah bahan yang dapat dipelajari lebih kaya serta lebih faktual sehingga kebenarannya lebih akurat. Keempat, siswa dituntut lebih komprehensif dan lebih aktif sebab dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti mengamati, bertanya, atau wawancara. Yang kelima,
sumber belajar menjadi lebih kaya sebab lingkungan yang dapat dipelajari itu bisa beraneka ragam seperti lingkungan sosial, lingkungan alam, lingkungan buatan, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, itu siswa dapat memahami dan menghayati aspek-aspek kehidupan yang ada di lingkungan sekitarnya. Cukup hanya ini yang dapat saya sampaikan. Di samping itu, pemanfaatan lingkungan dapat dilakukan dengan cara membawa lingkungan ke dalam kelas seperti menghadirkan narasumber untuk menyampaikan materi di dalam kelas. Agar penggunaan lingkungan sebagai sumber belajar berjalan efektif, maka perlu dilakukan perencanaan pelaksanaan dan evaluasi serta tindak lanjut.